Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi yaitu dengan judul Sistem Bilangan Digital. Di mana sistem bilangan digital ini adalah dasar dari materi yang nanti akan Anda gunakan ketika Anda membuat sebuah angka-angka berupa tampilan digital. Seperti halnya mungkin Anda pernah melihat sebuah traffic light atau lampu merah yang di sana ada sebuah penghitung. Nah, di sana penghitung berupa angka mundur ya. Misalkan dari 10, 9 sampai ke 0. Nah, angka-angka itu dasarnya adalah Anda harus belajar yang namanya sistem bilangan digital. Selain pada traffic light, bisa Anda jumpai juga pada instrumen pesawat udara. Sekarang pesawat-pesawat zaman sekarang semua instrumen sudah berupa digital. Nah, jadi kita akan pelajari dasar-dasar bagaimana cara kita untuk bisa menampilkan angka-angka tersebut pada instrumen. Apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan sistem bilangan? Yang pertama yaitu pengertian sistem bilangan itu sendiri, kemudian yang kedua jenis sistem bilangan, dan yang ketiga nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan konversi bilangan. Nah, kita akan masuk ke yang namanya pengertian bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah tata aturan yang berfungsi mengenal suatu bilangan agar mudah dikelompokkan dalam beberapa jenis bilangan. Artinya, sistem bilangan ini adalah nanti sebuah angka-angka yang dikenal atau yang kita kelompokkan menjadi sebuah kelompok tertentu. Nah, dari kelompok tersebut muncullah yang namanya nanti jenis bilangan. Artinya ini adalah sebuah aturan. Kalau misalkan bilangannya hanya angka 0 atau dan angka 1 ya hanya itu saja. Bukan berarti bilangan-bilangan yang lain. Artinya aturan yang berfungsi untuk mengenal suatu bilangan agar mudah dikelompokkan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jenis-jenis bilangan itu sendiri. Jadi sistem bilangan itu punya jenis-jenis. Nah, khusus pada teknik digital ini, jenis-jenis bilangan itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan desimal, kemudian bilangan biner, kemudian yang ketiga bilangan oktal, dan yang keempat adalah heksadesimal. Tentunya bilangan-bilangan ini berbeda dengan bilangan yang ada pada pelajaran matematika. Jika Anda belajar matematika, pasti Anda menemui sebuah bilangan. Mungkin yang pertama adalah bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan cacah, dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda dengan sistem bilangan yang terdapat pada teknik digital ini. Kalau di teknik digital ada 4. Tolong diingat-ingat, desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, desimal berbasis 10, 0 sampai 9. Dua bilangan biner berbasis 2, 0 dan 1 angkanya ya. Tiga adalah bilangan oktal berbasis 8, 0 sampai 7 bilangannya. Ada heksadesimal berbasis 16, 0 sampai F. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kalian bisa memahami jenis-jenis sistem bilangan yang ada pada teknik digital. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal jenis-jenis sistem bilangan, sekarang kita akan konversi bilangan. Nah, kalau kita baca, sekarang akan kita bahas bagaimana sebuah sistem bilangan tersebut dapat dikenal atau disetarakan nilainya dengan bilangan lain. Artinya, kita bisa mengidentifikasi bahwa
itu adalah bilangan biner misalkan, itu adalah bilangan desimal. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian disetarakan. Nah, disetarakan artinya ketika kita rubah menjadi bilangan apapun, nanti nilainya akan bisa sama terbaca di sistem bilangan. Nah, cara untuk merubah ya, caranya berarti cara untuk konversi bilangan itu nanti dengan cara mengubah. Nah, jadi dengan cara mengubah konversi bilangan. Lanjut. Pertama, di sini akan saya jelaskan, kita akan mencoba mengkonversi. Nah, konversi itu artinya adalah mengubah bilangan desimal menuju bilangan desimal. Nah, kenapa kok desimal ke desimal harus dirubah? Sebetulnya ini tidak dirubah, tapi kita pengen tahu cara pembuktian bahwa melakukan konversi itu nanti hasilnya akan sama ketika bilangan desimal menuju bilangan desimal. Jadi kita fokuskan di yang pertama sini. 1. Konversi bilangan desimal menuju desimal. Nah, untuk mengerjakan atau mengkonversi bilangan ini kita punya yang namanya tabel pedoman ini. Tolong diperhatikan, di sini ada tabel pedoman. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah digit ke. Digit ke berarti angka ke gitu ya. Angka ke berapa? Misalkan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kemudian setelah digit ke ada faktor kali. Nah, kenapa kok di sini muncul angka 10? Karena tadi bilangan desimal adalah berbasis 10. Nah, sehingga faktor kalinya dimulai dari 0. Nah, ini jadi pangkat ya. 10 pangkat 0. Kalau digit kedua nanti 10 pangkat 1. Digit ketiga 10 pangkat 2. Digit keempat 10 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ada nilai. Nilainya itu dari mana? Ya, nilai itu dari sini. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian 10 pangkat 1 itu ya 10. 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000. Bisa dipahami ya dalam membaca tabel ini. Nah, kita terapkan di sini. Nah, kita masuk ke sini dulu, jangan lihat yang lain ya. Misalkan di sini ada bilangan XXXX. Nah, urutan yang paling akhir ini adalah digit ke 1. Artinya di sini adalah digit yang pertama. Kemudian yang ini adalah digit yang kedua. Kemudian yang X selanjutnya adalah digit yang ketiga dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Artinya digit ke itu bukan dari depan tetapi dari belakang. Dari belakang itu yang kecil, digit ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, penerapannya seperti ini. Nah, ini misalkan saya punya bilangan 8598 desimal ini ya. Nah, ini berarti digit ke satunya adalah 8. Digit kedua 9. Digit ketiga 5. Digit keempatnya 8. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi tolong diingat-ingat yang namanya digit atau angka ke itu diawali dari angka atau istilahnya urutan yang paling belakang. Nah, di sini ada contoh. Bilangan 8598. Nah, ini kalau kita baca 8598 ini tadi apa? Ini adalah desimal ya. Kita akan rubah ya, sama dengan titik-titik kita akan rubah menjadi desimal karena tadi konversi bilangan desimal menuju desimal. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan di sini 8 ini adalah tadi digit ke 1. 9 digit kedua, ini 5 digit ketiga, yang 8 digit ke 4. Nah, Anda perhatikan di sini. Kita masukkan di rumus, istilahnya ini rumus biasa ya, perkalian, perjumlahan dan sebagainya. Artinya kita masukkan dulu di sini angka 8. Ya, di sini tulis 8 dikali. Nah, di sini karena angka 8 ini adalah digit keempat, kita lihat
digit keempat, berarti faktor kalinya adalah 10 pangkat 3. Artinya di sini tulis 8 kali 10 pangkat 3. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian ditambah apa? Ini sekarang 5, tulis 5 di sini. Kemudian ini karena ini digit ketiga, berarti kita lihat digit ketiga itu 10 pangkat 2. 5 kali 10 pangkat 2. Ditambah 9, ini 9, ini juga 9 dikali ini digit kedua 10 pangkat 1. Ditambah 8 terakhir ini ya, 8 terakhir dikali ini. Karena ini digit pertama ya 10 pangkat 0. Sehingga kalau kita jumlahkan menggunakan rumus matematika, berarti 8 dikali 1000, nah maaf ini tambah ya, ini ditambah bukan sama dengan. Ini ditambah 5 kali 100 tambah 9 kali 10 tambah 8 kali 1 sama dengan 8000, ini 500, ini 90, ini 8. Sehingga kalau dijumlahkan 8598 desimal. Sama ya. Jadi kalau kita merubah desimal ke desimal, ini pasti hasilnya sama. Karena ini adalah proses pembuktiannya seperti ini. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya. Kemudian yang kedua, mengkonversi bilangan biner menuju desimal. Nah, tolong diperhatikan di sini biner. Biner itu tadi berbasis berapa? Berbasis 2 ya. Menuju desimal. Nah, kita lihat pedomannya di sini. Nah, tidak jauh berbeda dengan desimal yang tadi, yang membedakan adalah faktor pengalinya. Nah, karena ini bilangan biner, berarti faktor pengalinya di sini 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga nilainya seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, dan seterusnya. Nah, untuk membacanya sama. Ya, tadi kalau ada ini digit ke 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Misalkan, ini penerapannya 1010. Nah, digit yang pertama yang mana? Berarti yang paling kanan. Nah, ini. Kemudian yang digit yang kedua yang mana? Nah, berarti yang ini, yang satu ini. Kemudian digit yang ketiga adalah bilangan 0 ini. Kemudian digit yang keempat juga 1. Nah, contoh. Nah, jadi bilangan 1010 ini lambangnya adalah biner. Kemudian dirubah menjadi bilangan desimal. Nah, di sini. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat di sini. Sebenarnya hampir sama kalau diuraikan dengan desimal tadi, ya. Hampir sama dengan desimal tadi. Ini cuma kita atau saya rubah dengan penggambarannya ya. Jadi gini. Jadi di sini kita turunkan saja. Kita punya bilangan 1010. Nah, kita lihat di sini. Kita tarik yang 0 pertama, angka terakhir 0. Nah, ini kita tarik, kita taruh 0 dikali 2 pangkat 0. Kenapa 2 pangkat 0? Karena ini adalah digit pertama. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ini adalah kita tarik di sini 1 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ini digit ke 2 ini. Dan seterusnya 0 kali 2 pangkat 2. 1 dikali 1 kali 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita apakan? Ya, kita perkalian biasa ya. 0 dikali 2 pangkat 0 ya hasilnya 0 karena pengalinya adalah 0. 1 kali 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 2. 1 kali 2 berarti hanya 2. Di sini 0 lagi karena pengalinya juga 0 gitu ya. Kemudian di sini 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Berarti 1 kali 8 sama dengan 8. Sehingga dari semua ini dijumlahkan. Hingga akhirnya ketemu angka 10 desimal. Berarti hasil dari bilangan 1010 dirubah menjadi desimal, itu isinya adalah 10. 10 yang ini ya. 10 penjumlahan dari sini. Oke, sampai situ bisa diikuti ya. Oke, lanjut.
Kemudian yang ketiga yaitu konversi bilangan oktal menuju desimal. Nah, oktal berarti basisnya 8. Nah, kita lihat tabel lagi. Yang membedakan apanya? Yang membedakan faktor pengalinya di sini ya. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama sistemnya. Tinggal kita hitung, kita cermati saja. Kemudian cara pembacanya juga sama ini. Ini sama. Nah, penerapannya sama. Ada bilangan 37, berarti 7 ini adalah digit ke 1. Kemudian 3 ini adalah digit ke-2. Contoh, bilangan 37 oktal, ya, 8 ini adalah oktal, sama dengan berapa bilangan desimalnya. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, seperti ini, sama seperti tadi bilangan biner. 7, nah jadi ditarik ya, diuraikan. 7 dikali 8 pangkat 0. Kenapa 8 pangkat 0? Karena 7 ini digit pertama atau digit ke-1. Kemudian yang kedua, 3 dikali 8 pangkat 1. Nah, 8 pangkat 1, nah berarti 8. Nah, di sini terus. Sehingga ini dijumlahkan. 7 dikali 8 pangkat 0 ya hasilnya 7. Karena 8 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 3 kali 8 pangkat 1. Nah, 8 pangkat 1 itu berapa? 8. 3 dikali 8, 24. Sehingga kita jumlahkan. 7 tambah 24 sama dengan 31 desimal. Artinya isinya berapa jadinya? Bilangan 37 oktal itu sama dengan 31 desimal. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal menuju desimal. Jadi intinya kita semua menuju desimal dulu ya. Yang keempat ini kita mempelajari konversi bilangan heksadesimal menuju desimal. Nah, tabelnya sama, yang membedakan tadi hanya faktor kali. Kenapa di sini 16? Karena heksadesimal jumlahnya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1 dan seterusnya. Pembacaannya sama juga. Nah, ini penerapannya juga sama. Nah, ini yang sedikit membedakan ya di sini. Nanti tolong Anda cermati dari awal ya, karena bilangan heksadesimal itu ada yang berupa huruf. Ada A, B, C, D, E sampai F. Nah, contoh di sini adalah bilangan heksadesimal 1, 3, A. Nah, di sini kok ada huruf. Nah, bagaimana kita menerjemahkan huruf ini? Nah, itu ada di tadi di pengenalan di materi heksadesimal yang nanti akan saya ulang kembali. Berarti sama, di sini A ini adalah digit pertama. 3 ini adalah digit kedua, 1 ini adalah digit ketiga. Tinggal kita masukkan saja. Contoh, bilangan 13A heksadesimal sama dengan titik-titik berapa desimal. Ya, penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kita tulis 313A. Oh, maaf, ini harusnya heksadesimal, harusnya 16, ini salah ya. Ini harusnya 16 ya. 13A 16 ya, dirubah menjadi desimal. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita tarik, kita tulis di sini A dikali 16 pangkat 0. Kenapa 16 pangkat 0? Karena ini adalah digit ke-1 ya. Ini adalah digit ke-1. Kemudian 3 dikali 16 pangkat 1. Kemudian 1 dikali 16 pangkat 2. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita perhatikan. Ini ada yang huruf. Ya, ini ada yang huruf. Kalau huruf A itu sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Artinya kalau tadi kita punya bilangan heksadesimal 0 sampai F, nah 0 sampai 9-nya sama. Mulai huruf A itu kita artinya 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Nah, kebetulan di sini A, berarti kita artikan di sini 10 atau kita setarakan menjadi 10. Nah, tinggal dikali saja. 10 kali 16 pangkat 0. 3 dikali 16 pangkat 1. Ini ya, dari sini 1 kali 16 pangkat 2.
ini kan tidak ada perubahan karena tidak ada huruf. Sehingga kita jumlahkan saja. 10 kali 16 pangkat 0 itu berapa? 16 pangkat 0 itu 1. Jadi 10 kali 1, 10. Kemudian 16 pangkat 1, ya 16. Berarti 3 kali 16, 48. Nah, sedangkan 1 kali 16 pangkat 2, 16 pangkat 2 itu adalah 256, ya, 256. Sehingga dikalikan 1 kali 256, 256. Sehingga kita jumlahkan. Ya, jadi hasilnya adalah 314 desimal. Artinya bilangan 13A heksadesimal sama dengan, itu sama saja dengan 314 desimal. Oke, kira-kira sampai sini masih bagian 1 ya. Nah, nanti untuk minggu depan kita masuk ke materi yang lain. Sampai sini dulu. Nah, nanti sebelum kita masuk ke sini kita simpulkan dulu ya. Jadi dengarkan saya, bila sistem bilangan itu adalah suatu tata atau cara atau urutan ya yang berfungsi untuk sebagai pengenal angka yang dikelompokkan menjadi suatu bilangan. Kemudian jenis-jenis sistem bilangan itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama bilangan apa tadi? Desimal, kemudian biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal itu berbasis 10 karena jumlahnya 10 angka. Huruf bilangannya adalah 0 sampai 9. Sedangkan bilangan biner itu berbasis 2 karena jumlahnya hanya 2. Bilangannya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian yang ketiga, bilangan oktal. Bilangan oktal itu berbasis 8. Nah, jumlahnya 8. Contohnya atau anggotanya adalah 0 sampai dengan 7 ya. Tolong diperhatikan. Jadi angka 0 itu selalu diikutkan ya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan heksadesimal berbasis 16. Nah, dengan jumlah 16. Nah, anggotanya berapa? Bilangan heksadesimal itu adalah 0 sampai 16. Kemudian untuk cara mengkonversi nanti silakan dipelajari dengan berulang-ulang ya. Intinya kita punya pedoman tabel untuk bisa mengerjakan hasil konversi tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan pada pertemuan pertama pada pembelajaran online ini. Ya, memang saya tahu kalian agak sulit juga apabila tidak langsung bertemu, tapi ya mudah-mudahan pada masa pandemi ini kita bisa saling menjaga, selalu menjaga kesehatan. Ingat untuk menjaga atau istilahnya memutus mata rantai COVID-19 itu dari diri Anda sendiri ya. Artinya diri Anda sendiri yang bisa mencegah. Apa pencegahannya? 1, Anda selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua, Anda selalu cuci tangan ya. Dan kemudian yang ketiga, ya hindari berkerumun. Nah, karena berkerumun itu juga dapat istilahnya lebih cepat menyebarkan virus COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Oke. Kemudian setelah Anda menutup video ini, silakan Anda mengerjakan ya penugasannya. Tolong Anda kerjakan di kertas HVS dengan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian dari Anda tulis di kertas HVS itu, setelah selesai Anda foto, kemudian diupload. Saya tunggu nanti sampai dengan jam 9.30 atau setengah 10 pagi ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, atau mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat dan saya hanya bisa berbicara hanya lewat sini, tidak bisa bertatap muka langsung.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.